gawe nikah, nikahan ing barang kang den gawe nikah. Aima tegese barang yang kehuna kang nikah sapa alladzina bi kelawan ma min mahrin baene saking mahar wa nafaqatin lan nafaqah, menjaga dirinya dari nopo ai aniz zina tegese andoh saking zina. Terus nyantoles teng Quran niku ta'alluke dumateng wal yasta'fif, amrih rumeksa amrih kareksa ai aniz zina tegese saking zina. Muta'allaq behnya di wal yasta'fif ngriku hendaknya menjaga kehormatannya, kesuciannya orang-orang yang masih belum bisa melaksanakan pernikahan hatta yuhniyahumullah, hatta yuhniya hingga ya Allah ya Rabbihu ya Karim nyugihake, hingga nyugihake ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah ayu wasi'a tegese hingga ngeluasake sapa Allah alaihim ing atase alladzina la yajiduna nikahan, nyugihake min fadlihi saking kanugrahane Allah, hingga Allah Ta'ala membuat mereka mampu, membuat mereka kaya, membuat mereka mampu untuk melakukan nikah atas anugerah Allah. Fayangkihuna mongko bodo rabi sapa alladzina la yajiduna nikahan, kalau sudah diberi anugerah oleh Allah Ta'ala segera untuk menikah. Walladzina yabtaghunal kitabah, walladzina utawi wong akeh yabtaghuna kang padha nubrih sapa alladzina alkitabah ing akad kitabah. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim cara dimurati ngoten ya bi maknal mukatabati kelawan makna lafat mukatabah tegese ya Allah ya Rabbihu ya Karim merdeka kelawan bayar cicilan niku akad mukatabah. Al-kitabah ing akad mukatabah bi maknal mukatabati kelawan makna mukatabah, maknane merdeka kelawan bayar cicilan. Seorang budak-budak yang nantinya bisa merdeka kalau dia bisa membayar cicilannya. Mimma malakat, mimma saking barang malakat kang miliki ing ma apa aimanukum pira-pira tangan-tangan sira kabeh, minal abidi ben saking pira-pira budak, wal imai lan pira-pira budak wadon, minal abidi ben saking pira-pira budak lanang, wal imai lan pira-pira budak wadon. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, fakatibuhum mongko becik ngakatono kitabah sapa sira kabeh ing alladzina mongko becik ngakatono kitabah sapa sira kabeh ing alladzina yabtaghuna in alimtum fihim khaira, in alimtum lamun ngerti sapa sira kabeh fihim ing dalam alladzina yabtaghuna ngerti khairan ing kebagusan, ai amanatan tegese ing kena den percaya, amanah atau kena den percaya, wa qudratan lan ing kuwasa alal kasbi ing atase kasab, alal kasbi ing atase kasab utawa nyambut gawe sing tujuane li ada imalil kitabati krana arahe bayar ing bondo akad kitabah, krana arahe bayar ing cicilan kitabah. Wasihatu wa taisihati mukatabah, utawi sihate mukatabah iku masalan umpamane iku katabtuka lafat katabtuka, manane katabtuka ngakati kitabah sapa ingsun ing sira, bakal merdekaake sapa ingsun ing sira,
dimaknani murad ngoten nggih saged. Tapi dengan syarat ala alfa ini ing ngatasé bayar rong ngewu fi syahraini ing dalem rong wulan. Fi syahraini ing dalem rong wulan. Kullu syahrin utawi saben-saben saulan iku alfun sewu. Fa idza attaitaha fa anta hurrun. Wa idza attaitaha mongko ari kalane bayari sapa sira ing ya Allah bayari sapa fa idza attaitahuma nggih la'allahu fa idza attaitahuma fa idza attaitahuma mongko ari kalane bayari sapa sira ing syahre alfaini mongko lamun bayari sapa sira ing alfaini fa anta mongko ta sira iku hurun wong kang merdeka. Bayagulu mongko ngucap sapa mukatab qabil tu ing lafat qabil tu. Manane qabil tu nampa sapa ingsun wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum wa atuhum lan maringono sapa sira kabeh ing ya Allah ya Rabbihu ya Karim alladzina yabtaghunal kitab yang alladzina yabtaghunal kitab amrun utawi wa atuhum iku perintah lisadati maring pira-pira majikan pira-pira sayyid min malillahi ing bondone Allah alladzi atakum kang apa Allah ing sira kabeh aima tegese ing barang yasta'inuna kang amrih pitulung sapa alladzina yabtaghuna ma fi adaima ing dalem bayar ing barang iltazamuha padha nyanggupi sapa alladzina yabtaghunal kitaba ing mah lakum maring sira kabeh fi maknal itai an iku ing dalem makna maringi hattu syai'in ngelebur ing sebagian diskon ing sebagian ya ikan diskon mima sangking barang iltazamuha kang podo nyanggupi sapa alladzina yatawunal kitaba ing ma wala tukrihu fatayatikum wal bigha'i in aradna tahassuna wala tukrihu lan aja podo nyerang sapa sira kabeh fatayatikum ing pira budak wadon sira kabeh fatayatikum ing pira budak wadon sira kabeh ai imaakum harakate ai imaakum tegese ing pira-pira wadon sira kabeh memaksa alal bihoi ing atase pengge zina ana asale biho nggih ngelacur penggawe zina utawa ngelacur ai zina tegese ing atase penggawe zina aratna lamun ngarepake sapa fatayat ngarepake tahassunan ing gawe pangreksa ai ta'affufan tegese ing penggawean rumeksa menjaga kesucian anhu saking zina wa iradatu mahalul ikrahi la mafhuma lisyarti wa dihil iradatu utawi ikilah kekarepan in aradna niku ya Allah ya Rabbi ya Karim halal ikrahi ing dalem panggonane nyerang ku iku mahalul ikrahi iku nek teng ngriku mawon wa hadil iradatu iku mahalul ikrahi panggonane nyerang
Hala mafhuma mongko ora ana makna kang bisa den paham. Mongko ora ana makna kang bisa den paham li syarti kedue syarat. Syarti kedue syarat. Allah ya Rabbi ya Karim. Li syarti kedue syarat. Lita betahu terapun podo nuprih sapa sira kabeh bil ikrahi kelawan nyerang ardal hayati dunya. Ardal hayati ing bondone kauripan ad-dunya ing dalem dunya. Ad-dunya ing dalem dunya nazalat murun apa hadil ayah fi Abdillah bin Ubay ing dalam Abdullah bin Ubay. Kana ono sapa Abdullah bin Ubay iku yukrihu akraha yukrihu. Nggih eling-elingan nggih. Kalau kariha yakrahu niku maknane sengit. Sulasane kariha yakrohu maknane sengit, benci. Tapi kalau akroha yukrihu itu maknane napa? Nyerang atau memaksa. Kana ono sapa Abdullah bin Ubay iku yukrihu nyerang sapa Abdullah bin Ubay jawariyahu ing pira-pira wadon amate Abdullah bin Ubay. Alal kasbi ing atase kerja. Nah kerjane niku wau bizina kelawan zina. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Wa may yukrihunna manutai sapa wong iku yukrihunna nyerang sapa man ing sinten fatayatikum ing fatayatikum ay alal bigha. Fa innallaha mongko saktenane Gusti Allah min ba'di ikrahina ing dalam sausi oleh den serang fatayatikum iku ghafurun dat kang moho ngapura lahun maring fatayat rahimun tur kang melasi to walas asihi sapa Allah bihinna klan fatayat pun sak wonten mawon. Dados ini masih melanjutkan daripada kelanjutan ayat yang kemarin, masih membahas masalah yang namanya sebuah pernikahan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tangriki disebutaken kula terangaken namung sing awal mawon nggih. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Tamuradirian ayatnya wal yasta'fif dan hendaknya menjaga kesucian dirinya alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang yang belum bisa melakukan terhadap nikah atau orang-orang yang belum menemukan terhadap harta yang bisa dia gunakan untuk menikah. Hatta yuniyahumullahu min fadlih, hingga Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada dia dari anugerahnya Allah Ta'ala. Pun koma tengeriku. Walladzina yabda'unal kitaba mimma malakat aimanukum, dan orang-orang yang meminta, orang-orang di sini artinya budak-budak, dan budak-budak yang meminta untuk diakati kitab mimma malakat aimanukum, dari budak-budak yang dimiliki oleh tangan kanan kalian semua. Fakatibuhum in alim fihim khaira, maka akatilah kitabah mereka. Maka hendaknya kamu semua mengakati kitabah mereka jika kalian mengetahui di dalam mereka sebuah kebaikan, ada etikat baiknya. Wa tuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan hendaknya kalian semua menyumbang, guys, gampangane ngomong ngoten, menyumbang kepada mereka dari hartanya yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian semua. Ya, budak yang ingin merdeka itu loh, sumbangan. Kalau mereka akad kitabah, sumbangan dari hartanya Allah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian.
Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Dan jangan kalian wala tukrihu fatayatikum, jangan kalian memaksa terhadap para budak-budak perempuan 'alal bigha'i untuk menjadi pelacur. Ya, untuk berzina, untuk melacur, untuk menjadi pelacur. In aradna tahassuna, jika mereka menghendaki untuk menjaga kesucian dan kehormatan mereka. Tujuannya kalian menjadikan budak-budak perempuannya sebagai pelacur litabtahu aradal hayatid dunya, agar kalian bisa mendapatkan bongkahan-bongkahan dunia, bongkahan-bongkahan kehidupan dunia. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan siapa yang memaksa terhadap budak-budak perempuannya, yakni untuk berzina, untuk menjadi pelacur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala setelah mereka itu dipaksa, maka Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha pemaaf dan zat yang maha mengasihi terhadap para budak-budak perempuan tersebut. Pun niki ngaten. Sekarang sak mangke niki bahas masalah niki tentang ayat yang paling awal dulu niki, potongan ayat yang paling pertama, yaitu wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan aima yankihuna bihi min mahrin wa nafaqatin anis zina. Dan hendaknya menjaga, dan hendaknya orang-orang yang belum menemukan perkara yang bisa digunakan untuk menikah, mereka bisa menjaga terhadap kehormatannya. Lek urung iso rabi, Pak, kewajiban yang tidak bisa ditoleransi adalah al-isti'faf, atau menjaga kehormatan, menjaga kesucian, jaga kehormatan dan kesucian dirinya. Aima yang kihuna bi min mahrin wa nafaqatin, dia belum menemukan sebuah perkara yang bisa dia gunakan untuk menikah, baik dari segi mahar ataupun dari segi nafkah. Menjaga kehormatannya dari nopo? Ai anis zina, yakni dari zina. Yakni maksud daripada ayat yang pertama ini, potongan ayat yang pertama wal yasta'fif niki ay liyajtahidu fi talabil iffati wa tahsili asbabiha, yakni orang-orang yang belum bisa menikah hendaknya bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya, dan ini yang paling tidak kalah penting, wa tahsili asbabiha, untuk menghasilkan sebab-sebab dia itu bisa menjaga kehormatannya. Caranya ya napa? Wadzalika bittaba'udi anil ghilmani wan nisa. Itu dengan cara menjauhi terhadap para laki-laki yang ganteng-ganteng dan juga menjauhi terhadap perempuan. Ya. Jadi ya cedek-cedek wong wadon wedok lek kepingin terjaga jangan dekat-dekat dengan perempuan. Kalau zaman sekarang ini ya tidak terlalu banyak atau tidak melihat terhadap perempuan-perempuan yang menampilkan auratnya, menampilkan lekuk tubuhnya di media sosial. Tuh Pak. Terus seperti itu. Jadi delokane TikTok e lho, delokane TikTok ya aja ndelok sing wong wedok sing joget-joget ae. Ya, seperti yang diindikasikan dalam kitab Hiyatul Mustarsyidin, barang siapa yang menemani 8 orang ini, niscaya dia akan ditambah 8 perkara. Salah satunya yang sering kali bertemu, berteman, berkumpul dengan perempuan, niscaya zadahullahu jahlan wa syahwatan. Orang kalau senengane ku kumpul karo wong wedok ae niscaya akan ditambah oleh Allah Ta'ala bodoh dan juga syahwat. Anjen kumpulane wong wedok ae, bareng wong wedok ae.
ya dia yang ada tambah bodoh sama tambah syahwat. Ora enek ceritanya. Bahasanya seperti yang didaukan dalam kitab Buhyahnya, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan sesekali kamu merasa bahwa dengan kamu melakukan dengan sedikit kemaksiatan itu bisa mengobati terhadap hawa hasrat, hawa nafsu kamu. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiya inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Yang ada makanan itu semakin memperkuat syahwatnya orang-orang yang geragas. Orang geragas, orang yang syahwatnya lagi muncak-muncaknya, orang yang lagi syahwat-syahwatnya pengen makanan gitu semisal, maka nggak bisa dikatakan bahwa dia itu diberi makanan sedikit biar dia tersembuhkan daripada syahwatnya yang memuncak. Nggak bisa seperti itu, orang mungkin. Ngoten lho, cara bahasane ngoten. Jadi baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, lek cara bahasane arek-arek saiki ngono ojo friendly, Pak. Friendly kepada lawan jenis. Bahasane wong-wong ngono biasane. Jadi jangan terlalu bahasane menghindari, harus menghindari kontak dengan perempuan kecuali sebutuhnya. Kalau masalah muamalah, lagi butuh bermuamalah, ya jual beli atau semisalnya ya boleh. Kalau nggak ada kebutuhan sebaiknya jangan. Sebenarnya jangan dikatakan toh, dan tidaklah dua orang laki-laki dan perempuan itu menyepi kecuali setanlah yang menjadi orang yang ketiga. Itu pasti Pak, di BCI seperti itu. Lah dengeri dikatakan caranya bagaimana seseorang itu bisa isti'faf wa yakunu bi mulazamati shaumi war riyadhah. Dia harus selalu untuk menjaga puasa dan juga riyadhah atau melatih hawa nafsunya. Ya, 5 fil hadis, karena apa yang ada di dalam hadis, manistata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Barang siapa yang dari kalian semua sudah mampu untuk biaya mahar atau biaya nafkah, maka ya hendaknya dia menikah. Falyatazawwaj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Ya, dan barang siapa yang tidak mampu, masih belum mampu untuk melaksanakan sebuah pernikahan, maka hendaknya dia berpuasa, karena berpuasa itu mampu menjadi obat, mampu menjadi mengobati terhadap rasa syahwatnya, hasratnya yang sedang tinggi. Jadi ngoten. Jadi kalau ingin menelisir hasratnya yang sedang tinggi, itu caranya berpuasa. Kenapa kok berpuasa? Disebutkan kalian para ulama, karena yang namanya syahwat, bahasanya ngeten, bahasa ringkesih. Karena yang namanya perut itu kalau sudah full, karena kalau sudah syahwatnya perut itu terpenuhi, saya hasrat dan juga syahwatnya itu berpindah bagian bawahnya perut. Paham ora, Pak? Wong iku parek syahwate iku pindah nang nisare weteng. Ngono lho. Sehingga solusinya bagaimana? Dicegah bahwa jangan sampai ini perutnya itu sudah penuh. Kalau perutnya ini syahwatnya tertutup, ya niscaya tidak akan berpindah ke bawah. Kalau yang dengan bahasa ringkesnya, kalau orang dengan membahasakan ngeten. Karena yang namanya puasa itu membuat lemas terhadap seluruh sendi-sendi yang ada di bumi, otot-otot kok di bumi. Di napa jenenge badannya, ngoten ya, di badannya seseorang. Otot-ototnya lemas, sehingga ini membuat dia tidak memiliki keinginan untuk ke sana. Ya mungkin rasa keinginan itu masih ada, tapi gara-gara sudah
Napa bahasan ngoten niku diblok, bahasan benar-benar sudah ditutup secara total, ya akhirnya nggak bisa. Untuk keinginan kesana itu nggak kesampaian ngoten lho. Niki ngoten nggih. Niki ngoten. Bahas tentang orang-orang yang belum bisa menjaga terhadap kehormatannya, orang-orang yang belum bisa menemukan terhadap harta yang dia bisa dikenakan untuk nikah, orang-orang yang belum nikah, hendaknya dia itu menjaga kehormatannya. Lagi repot, lek bahas wong saiki repot. Hatta yuniyahumullahu min fadlih ay wasi'a alaihim min fadlihi fayankihun, hingga Allah taala memberikan kekayaan terhadap mereka dari anugerahnya Allah. Kalau seperti itu hendaknya mereka menikah. Kalau niku aslinya yang akhir-akhir ini lagi rame itu bahas masalah menikah muda, Pak. Di dunia sekarang itu lagi rame masalah menikah muda. Anaknya geger ya wong-wong es. Gemes aslinya memang aku kepingin jelas nih, kepingin tak pelajari konsepnya secara utuh, tapi kok ya emang kebetulan kok ya kurang buka emang. Secara garis globalnya berarti ngoten. Intinya Pak, intinya yang namanya pernikahan itu selain memiliki fungsi untuk agar memiliki anak dan juga keturunan, alasan utama yang namanya nikah itu tidak lain tidak bukan adalah al-istighfar atau menjaga diri, menjaga kesuciannya. Sehingga orang kalau memang sudah berpenyakitan, cara bahasa kasar ngomong ngoten nggih, berpenyakitan, maka sekalipun sudah menikah pun itu juga masih penyakitan, tidak bisa menjaga kehormatan dan juga kesuciannya. Paham ora? Jadi dawuh wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan, kalau saya boleh mentafsirkan itu sebenarnya sangat global. Menjaga sebuah kehormatan itu tidak hanya diwajibkan bagi orang-orang yang belum menikah, tapi bahkan orang-orang yang sudah menikah pun juga harus menjaga kehormatannya. Kan begitu toh? Cuma anggapannya kalau orang yang belum menikah itu kan dia menyalurkan keinginannya, hasrat hawa nafsunya. Hasrat hawa nafsunya itu menggebu-gebu, sehingga dia harus bisa terhadap kehormatannya. Pon, ngriki bahasan yang ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Malana ale al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ngeten. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tatkala Allah Ta'ala itu menyebutkan masalah menikahkan terhadap orang-orang yang merdeka dan juga orang-orang yang budak, maka Allah Ta'ala menuturkan kondisinya orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan nikah. Aywal yajtahid fil iffati ka'anal musta'fifa talibun min nafsihi al-afafa wa hamalah alaihi. Ngeri tinggi dikakan. Ya, pokoknya sebuah hal yang tidak bisa ditawar adalah bahasa kasarane ngomong, dia harus bisa menjaga kehormatannya. Kan ngoten nggih. Dia harus bisa menjaga kehormatannya dan dia hendaknya berdoa kepada Allah agar segera diberi kemampuan untuk melaksanakan yang namanya nikah. Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Pokoknya wong lek nyuwun nang Gusti Allah insyaallah Pak, ora ngara ora anu. Ana lek teng ayat teng ngriki kan bahasane yang sulit itu memang al-istighfafnya. Kalau dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi, beliau dawuh fi halati idalam nungkih al-ayama wa lam nu'inhum ala zawaj wa lam yaktiru hum alal qiyam binafaqatihi yasifu lahumul haqqu subhanahu wa ta'ala al-ila ja'al munasib wa huwa al-ila ja'al munasib wa huwa al-istighfaf. Tadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kan pertama dalam ayat kemarin sudah menjelaskan
anjuran bagi orang-orang yang mampu, baik yang merdeka ataupun yang budak, agar mereka itu menikahkan terhadap anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki mereka. Kalau kok mereka tidak mampu untuk menikahkan, juga anak-anaknya juga tidak memiliki kemandirian, maka solusi yang tidak bisa ditawar adalah al-istighfar, yaitu menjaga terhadap kehormatan, menjaga terhadap ya Allah kesucian dirinya. Waqad talaballahu ta'ala minal mujtama' al-islami sawaun, ya, tamassala fi awliya'il umur aw fil mujtama' al-am ayyan hadha bi mas'alatil ayami. Kan Allah Ta'ala telah memerintahkan dan meminta terhadap sebuah golongan, kepada sebuah negara, kepada sebuah kampung, agar mereka itu benar-benar menolong terhadap para pemudanya untuk dijaga kehormatan dan kesucian mereka. Dan ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa ayyu'inahum 'ala zawaji, dan agar mereka dan siapapun yang memiliki kekuatan, memiliki kelebihan harta, untuk menolong terhadap orang-orang untuk menikah. Ya, karena kalau kan sering ngomong, kalau seweneng lek biasanya seperti yang sering diadakan di tahun baru, biasanya dari pemerintah, nek mboten salah pemerintah Surabaya atau pemerintah Jakarta itu mengadakan yang namanya menikah massal. Kemarin menikah massal di Napa jeneng Masjid Ali Akbar, ada untuk disediakan untuk 200 pasang kemantin kalau nggak salah. Nah itu yang harus lebih sering diadakan oleh siapapun, terkhusus dalam hal ini adalah pemerintah. Loh nggih, karena sebenarnya banyak sekali dari para pemuda yang mungkin ya bahasa kasarnya mereka sudah berpacaran atau belum berpacaran, cuma saling sir-siran, tapi mereka sudah memiliki iktikat yang baik, niat yang baik menuju nikah, tapi mereka belum menemukan harta. Mereka belum memiliki harta yang cukup untuk menikah. Sehingga barang siapapun, baik itu pemerintah atau orang kaya atau siapapun, dalam hal ini terkhusus juga orang tua, kalau mereka mampu menjaga kehormatan anak-anaknya dengan cara menikahkan, membiayai nikahnya anak-anaknya, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Kalau ini bagaimana caranya? Yang namanya ngunduh. Kalau di Jogja itu ada istilahnya ngunduh mantu, Pak. Bahasanya ngono ta, ngunduh mantu apa ngunduh jodoh ngono lah, delok nang media sosial ya. Itu Masya Allah, saya senang dengan gerakan-gerakan seperti itu. Bagaimana caranya para pemuda-pemuda ini loh, paling nyuwun saya wong bocah-bocah ambek rabi, sing jenenge ambek rabi koyok wegah-wegah. Ini kalau realnya seperti itu. Para pemuda-pemuda zaman sekarang kalau wis diomongi rabi ngono, sing kebayang iku seluruh beban yang ada setelah nikah. Tapi lek diomongne pacaran iku suweneng. Koyok gak ono bebane. Koyok mending pacaran daripada rabi. Gambarannya wong saiki mek ngono kuwi tok. Nek pacaran ya penak ae, Pak. Maksudnya penak itu gambaran mereka pacaran apa jenenge bertemu, mari bertemu marono mulih nang omane dewi-dewi, enggak ada tanggung jawab, enggak ada apapun. Tapi kalau menikah yang mereka bayangkan, oh lek rabi, waduh bayari masalah biaya nafkahnya dan seterusnya. Ribet kata mereka. Maka itu tidak sesuai, sama sekali tidak sesuai dengan hikmahnya syariat kita. Wes, berarti bicaranya nggih iki menawa wis siapapun itu ya, mulai dari RT, RW, pemerintah kota, wali kota, bupati, gubernur, nggih, terus marang ada napa jenenge wis atau bahkan sampai presiden atau siapapun orang yang memiliki dalam hal ini memiliki biaya yang lebih, hendaknya mereka juga mengadakan yang namanya nikah massal.
Jadi ojo khitan masal tok, Pak. Ojo khitan masal. Yang tidak kalah penting dengan yang namanya khitan masal adalah nikah masal. Nggih, banyak sekali. Niku yang disarankan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi seperti itu. Minal mujtama al-Islam. Pokoknya di lingkungan Islam ini siapapun yang punya kemampuan untuk menolong para pemudanya untuk menikah, menjaga kehormatan mereka, ayo diadakan. Misal nikah masal itu tadi. Fa illam yakun al-mujtama' bi tawrihi wa lam yakun liha ula'il ayami qudratun dzatiyatun 'ala zawaj falyasta'fif kullun minhum hatta yuniyahumullah. Maka kalau tidak ada yang namanya nikah masal, kemudian orang tuanya juga kebetulan tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk menikah, maka solusinya itu adalah satu, harus kembali kepada pribadinya masing-masing, yaitu keinginan untuk menjaga terhadap kehormatannya. Loh, kalau teng apa namanya niku harus ngoten, harus bisa mampu menjaga terhadap kehormatannya. Mimma yadulu ala anna tasyri' teng mriki bahasane fal yasta'fif kullun minhum hatta yughniyahumullah, menjaga kehormatan sampai Allah taala memberikan terhadap mereka sifat kaya. Terantan menginginkan sama dingin-dingin salah satu haqqo alallahi aunuhum. Ya, ada 3 orang yang pasti akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Salah satunya adalah an-nakih yuridu al-iffah, yaitu seorang yang ingin menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Pasti dibantu sama Allah. Pokoknya niat yang baik, biar carane untuk menjaga kehormatannya, salah satunya adalah nikah, pasti ditolong sama Allah. Niki ngaten bahasa kasarnya ngomong mimma yadulu ala anna tasyri' ya bni ahkamahu wa yura'ikulal ahwal sawaun ata'u jami'an an au asau jami'an. Tengah iki ngendika akan ngoten, Masya Allah. Ini sekali lagi ini yang menjadi pelajaran buat kita semua untuk menjaga kehormatan pun. Balik maneh mang aku ngomong toh bahwa al-istighfaf, menjaga kehormatan dan juga menjaga kesucian ini adalah kembali kepada pribadi masing-masing, yang artinya sebenarnya tidak hanya ditekankan kepada orang yang belum menikah, tapi juga orang yang sudah menikah pun juga diharuskan. Cuma orang yang belum menikah itu karena belum memiliki ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasane kurang duwe lawan, bahasane wong-wong ngono. Kurang duwe lawan, jadi mereka yang lebih ditekankan. Padahal sebenarnya ya sama mawon, mereka pun juga sama yang sudah menikah itu juga diwajibkan untuk al-istighfar. Mulakno ini sekali lagi menjaga kehormatan dan juga kesucian itu merupakan sebuah keharusan bagi siapapun. Karena sing jenenge tidak menjaga kehormatan itu merupakan sebuah penyakit yang kalau biasanya dia tidak bisa menjaganya ketika sebelum nikah, kalau dia setelah nikah pun biasanya sih tetap berpenyakit kayak ngono kuwi ae. Sulit. Ngoten lho. Bon nggih, niki ngoten. Lah, caranya orang bisa menjaga kehormatan itu bagaimana? Cara orang menjaga kehormatan dan juga kesuciannya itu banyak. Kalau kita seperti yang didawahkan kalian Kanjeng Nabi, teng mriki dingendikaken ayyuhawilu al-afafa wa yatlubuhu wa yabhasu an asbabihi bijahidu ayyakuna afifan. Wa awwalu asbabil afaf ayyaghudda basarahu hina yara. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang paling pertama kali tutorial biar seseorang itu bisa menjaga kehormatannya adalah menjaga pandangannya. Matane lho Pak, matane dijogo tenanan. Karena nopo? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi fala yujadu lahamu wa musirun. Sehingga kalau dia itu bisa menjaga terhadap matanya, dia menemukan baginya sebuah perkara yang bisa membangkitkan terhadap hasad.
Pokoknya delokanmu iku aman nak gak bakalan muncul hawa nafsu yang memuncak ora. Tapi lek delokanmu iku metu kan, kalau di Surabaya ono panggon metune ono semisal nang pane wong Cina-Cina sing pamer pupu gak ada metu nang jero omah tapi delokane HP-ne iku wong wedok muda. Itu maka ya kalau seperti itu ya sama saja, itu namanya menyebabkan dia itu terdapat di dalamnya muhayyijun wa musib, itu menyebabkan dia itu membangkitkan hasrat hawa nafsunya. Jadi yang paling pertama sendiri sebelum tutor masalah puasa adalah menjaga pandangan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, nah ini kamu kudu ngerti Pak. Terkadang orang itu ini kalau kula bisa memurati menjaga pandangan niku ngeten. Termasuk daripada menjaga pandangan adalah iling-iling adalah nopo menjaga dirinya dari circle buruk. Kalau boleh saya membahasakan, kurunglah diri kamu di rumah, jangan sampai kamu keluar. Kalau kamu pengen terbebas dari yang namanya zina, kurung nang jero omah. Artinya gak usah metu-metu kecuali ada kebutuhan sing mendesak. Yakin kalau orang itu kalau di rumah terus gak akan bisa, gak akan ada kesempatan ke sana, itu gak akan ada. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kan setelah menjaga pandangan lah, yang nomor dua, fa idza wajada fi nafsihi futuwatan wa quwwatan fi'liyatan ayyul jimaha wa yudha'ifa bil wasail asyariyah. Tangri iki akan kalian Syekh Mutawalli Asy'ari. Kamu aja Pak. Kamu jangan menyangka bahwa tatkala seseorang itu sudah bisa menjaga matanya lantas dia terbebas daripada hasrat hawa nafsunya yang memuncak. Jangan sampai dipahami seperti itu. Karena orang itu oke lah, dia pandangan bisa dijaga, lingkungannya dia pondokan, kabeh kudungan menus misal ya. Kemudian HP dia juga tidak ada itu yang namanya perempuan-perempuan yang seksi, perempuan-perempuan yang tak berbusana, perempuan-perempuan yang menampilkan tekuk tubuh. Oke, memang mungkin dia itu nggak melihat yang seperti itu. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, orang kalau sudah mencapai di umur-umur futuah, umur-umur napa bahasane beliau niki wa quwatan fi'liyah, umur-umur di mana memang hasrat itu tinggi memuncak, maka ya itu masih tetap ada. Bahasanya ngene. Jadi ada dua. Yang namanya hasrat hawa nafsu itu, yang pertama ada kalanya timbul, bangkit, tinggi gara-gara salah pandangan. Ya. Yang nomor dua, kadang orang itu sudah bisa menjaga pandangannya, tapi memang secara wataknya orang itu katakan kalau sudah di umur 20, 25 atau bahkan 30, maka akan ada istilah futuwatan wa quwwatan fi'liyatan, di mana sesuatu akan memuncak sendiri hasil hawa nafsunya, baik laki-laki atau perempuan loh. Maka kalau seperti itu, ayyul jimah, dia harus mengondisikan terhadap hasrat hawa nafsunya dan memperlemah terhadap hasrat hawa nafsunya dengan tanda yang sudah dianjurkan secara syariat, yaitu yang didakwakan oleh beliau, oleh baginda Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yajid fa alaihi yaumi fa innahu lahu wijaan. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu untuk memenuhi nafkahnya seorang istri, nafkah kebutuhan kehidupan rumah tangga, hendaknya dia itu menikah. Wes pokoknya amus mampu, ya lang rapi. Kemudian kalau tidak mampu, masih belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penawar daripada hasrat hawa nafsunya yang sedang tinggi. Karena bahasa ini beliau, wasaumu
ya'malu alang kisari hadi syahwah wa yuhaddi'u min syarasatil gharizah. Puasa itu memiliki andil yang sangat besar sekali untuk benar-benar memecahkan syahwatnya seseorang dan bisa membuat tenang terhadap hasrat hawa nafsunya. Tidak bergejolak hasrat hawa nafsunya. Alasnya kenapa kok bisa seperti itu? Berpuasa itu bisa memecahkan terhadap hasrat hawa nafsu, syahwat, dan juga bisa menenangkan terhadap gejolaknya hasrat hawa nafsu. Li'annahu ya'kulu faqat ma yuqimu audahu. Karena dia itu hanya memakan sebuah perkara yang bisa membuat ruhnya saja yang hidup. Wala yabqa fi badanihi ma yusiru asyahwata. Dia tidak memakan sebuah perkara yang sifatnya berlebihan yang membangkitkan dan membuat bergejolaknya syahwat hawa nafsunya. Seperti yang dihentikan kalian Kanjeng Nabi, dihentikan bihasbi ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi seorang anak Adam untuk memakan hanya beberapa puluhan yang bisa yuqimna sulbahu, yang bisa membuat dirinya itu cukup kuat ngono tok. Sing penting iso urip ngono ae mangane. Pon. Satu ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ini yang pertama puasa. Jadi puasa Pak. Puasa. Atau ini yang didawakan malih kalian saya muta'al asy'ari. Ayyufarrihu asyabu nafsahu lil amali an-nafi al-mufid alladhi yushghiluhu wa yastanfidu juhdahu wa taqatahu allati in lam tusraf fil khairi ya sarafat bisyarri wa bil amal yusabbitu asyabu dzatahu wa yasiku bi nafsihi wa yaktasibu al halal alladhi yushajji'u mal ayyam ala zawaj wa tahammuli mas'uliyatihi. Atau solusi yang ditawarkan oleh beliau adalah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini melakno repot, Pak. Sekali lagi harus dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari kerja sedang turu, mari kerja atau ada sisa semangat dan juga kekuatan yo kayak ngaji, mari turu. Karena kaedahnya adalah nafsaka illam tashghalhu bil khair syaghalat kabisyar. Illam tashghalha bil khair syaghalat kabisyar. Kaedahnya ngaten. Nafsu kamu itu kalau tidak kamu sibukkan dengan tidak kamu tuntunkan terhadap sebuah kebaikan, niscaya nafsu kamu yang akan menuntunmu kepada keburukan. Wa'ala kulli hal, dawuhnya beliau, lidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala itu dawuhnya adalah ta'fif, hendaknya menjaga kesucian dan juga menjaga kehormatan. Wal ya'ifa, dan Kanjeng Nabi Allah Ta'ala mboten tahu wal ya'ifa. Fal makna liyas bilal i'fafi li nafsi wal yas'a ilaihi bi ayyamna al muhayyija bin nadhari wa yuhaddi syararatal ghariza bis saumi aw bil amali wa yashghalu waqtahu wa ya'udu akhiran hariban yuridu ayyanama liyakuma fis sabah li amalihi nasyitan wa hakadha la yajidu li syai'in mimma yaghdabullah. Nang iki dikatakan wis pokoknya bagaimanapun caranya seseorang itu harus menjaga terhadap kehormatan dan kesucian dirinya. Wes piye carane pun kamu caranya yang menganggap aku caranya berpuasa, misal yang paling pertama menjaga pandangan dan juga berpuasa. Kamu kok merasa waduh aku lek dikongkon poso apa aku Pak. Semisal mawon. Ya sudah, kalau kamu nggak mampu untuk berpuasa, salah satu caranya adalah kamu menyibukkan diri kamu mulai dari pagi bekerja sampai sore. Malam sudah karek capeknya, kamu tidur. Habis itu besok kerja lagi sampai kamu tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang tidak baik itu. Ngoten lho bahasane.
Paham ya? Jadi dengan cara apapun, yang penting harus benar-benar dialihkan. Secara garis globalnya niku intinya ngeten lho Pak. Memang pun bolak-balik kalau aturaken yang namanya asyahwat ya atau nafsu itu lebih buruk daripada wan nafsu akhbasu wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan, dawuhnya para ulama. Pun sering didhawuhaken nggih, wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan. Yang namanya hasad hawa nafsunya kita ini Pak, yang ada dalam hati ini lebih buruk, lebih ganas daripada 70 setan. Sehingga kita harus benar-benar bisa untuk mengatasi hawa nafsu kita itu. Bagaimana cara mengatasinya? Saya teringat dengan salah satu syairan ketika saya masih kelas 3 sanawiyah dulu pas mondok itu ada syairan ngeten. Ta'allam shifa'an nafsi kohro aduwiha fabalih bilutfin fit tahayyuli wal makri. Ini syairan yang ada pada dulu pas waktu kelas 3 sanawiyah saya belajar alfiyah. Tangriku dingendika akan ta'allam shifa'an nafsi. Perlu kamu senantiasa belajar untuk menyembuhkan hawa nafsu kamu dengan cara nopo kohro aduwiyah, dengan cara kamu memaksa terhadap musuhnya hawa nafsu itu tadi. Maka bagaimana caranya? Fabalih bilutfin fit tahayyuli wal makri. Caranya kita mengatasi hawa nafsu kita adalah kita harus bersungguh-sungguh, namun harus bilutfin, dengan santai. Kita bisa mengakali, menghila terhadap hawa nafsu kita. Karena yang namanya hawa nafsu ini pasti dan terus untuk menuntut. Sehingga ini tadi loh yang paling perlu kalian garis bawah itu kan, selain kohro aduwiha, kita harus bisa memaksakan terhadap hawa nafsu itu. Tapi ya itu tadi, ta'alam shifa'an nafsi kohro aduwiha fabalih bilutfin bit tahayyuli wal makri. Ya Allah ya Rabbi, maka kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh. Fabali, bersungguh-sungguhlah kamu agar kamu bisa terbebas daripada hawa nafsu kamu. Tapi ya itu bilutfin, sekali lagi bilutfin. Kamu tahu ya bilutfin itu. Bilutfin itu ngatasi nafsu itu jangan terlalu kewancang Pak. Nah bos, kewancang. Ngatasi hawa nafsu itu dengan cara halus, kalem, tapi penuh dengan tipu daya. Paham ora? Halus, kalem, tapi penuh dengan tipu daya di dalam mengatasi, mengkondisikan hasad hawa nafsu. Gampangnya ngomong ini, orang itu kalau mengatasi hawa nafsu, gua nih, teknik poso, marono ibadah 24 jam, wes nggak ada waktu. Wah, orang itu semakin ketat akan semakin mudah untuk dipatahkan dan diputuskan. Tapi orang itu kalau si pantai, terkadang ketat, terkadang agak lembek, itu sulit. Ibarat kata seperti benang layangan ngono lho Pak. Benang layangan ku kenceng ngene ya, iku gampang pedot. Tapi kalau benang layangan itu ditarik, diulur, akan semakin sulit untuk dipatahkan, diputuskan. Lah kembali lagi dalam hal ini, wes piye carane bagi kita ini, terkhusus para pemuda yang ya sebenarnya bahkan bukan hanya pemuda, siapapun yang belum menikah itu wal yasta'fif, menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan itu bukan hanya dengan cara
Bukan hanya dengan cara sing penting ora rap, sing penting ora kok bahasa kasaran yang ngomong nih ya Allah. Menjaga kehormatan itu dari segi semuanya ya. Jangan sampai banyak kontak dengan laki-laki, jangan sampai laki-laki itu ya walaupun tidak sampai berzina, juga jangan sampai kita itu bahasa kasaran yang ngomong piye ya bahasa nih kok roto angin. Semoga menjaga kehormatannya lah. Soalnya seringkali ya itu tadi pokoknya kena hawa nafsu ini seroto angel Pak. Yang penting ini gua ya. Yang penting ini gua kalau kepingin salah satu syairan yang paling api ini yang kula dari kelas 3 sanawiyah dulu nih ngoten. Ta'allam syifa'an nafsi qahro'atu wiha, tapi yang paling digarisbawahi adalah fabalih bilutfin fit tahayyuli wal makri. Ya. Bahasa nih kalau boleh saya murati, perlu kamu belajar untuk kamu sembuh dari hasrat hawa nafsu kamu dengan cara kamu memaksa yang pertama, yang kedua kamu harus wabalih bilutfin bersungguh-sungguh tapi dengan santai di dalam menyiapkan segala bentuk hilah dan tipu dayamu terhadap hawa nafsu kamu. Jangan sampai modelnya kamu mengatasi hawa nafsu itu, wah aku tak poso, mari poso ngibadah 24 jam. Mari Pak, yakin mari weh. Dikudu wong wedok titik ono wis langsung loyo awak. Tapi orang itu santai. Dengan cara bagaimana semisal aku lek dikongkon poso ono abot ngono semisal. Ya kamu atasi. Mulane bahasane beliau para ulama ngendikaken tidaklah sebuah perkara yang haram itu kecuali di dalam perkara yang halal itu pasti ada solusinya. Diatasi Pak, semisal hasad hawa nafsunya lagi tinggi, diatasi. Oh ya tak atasi ya, bagaimana caranya saya itu tidak tersibukkan oleh hawa nafsu ini. Hanya diatasi dengan cara aku tak metu ya ambek kanca-kancaku, tak seneng-seneng ya guyon ambek kanca-kancane nang kafe ngono semisal mawon. Atau jangkruan ambek kanca-kancane. Itu ngoten. Wis bagaimana caranya lah. Mas satu yang paling penting adalah setiap orang itu yang lebih mengetahui terhadap kondisinya sendiri-sendiri, dan setiap orang itu yang bisa dan mengetahui terhadap solusi yang pas untuk dirinya. Ini ngoten bahas masalah wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah, sampai Allah Ta'ala lah yang memberikan kekayaan hingga Allah Ta'ala yang memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Lianal istighfaf innama nasya'a min iradatit taqwa. Ngeten loh, orang itu kalau ingin menjaga kehormatan dan juga kesuciannya, ini tidak lain tidak bukan karena ada keinginan kuat di dalam hatinya, yaitu bisa senantiasa terus takwa. Dan Allah Ta'ala sudah dawuh di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan juga ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah Ta'ala akan pasti memberikan kepada dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Dalam Quran yang ngaten, dalam hadisnya seperti yang disebutkan wau, 3 orang yang pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Salah satunya adalah yang hendak menikah untuk menjaga kehormatannya. Ndonga nang pangeran ya Allah Gusti kalau kepingin rabi kehormatan jenengan tulungi kula Gusti, jangan tulungi kula, jenengan cukupi kula, jenengan paringi kula biayane rabi, biayane sak marine rabi. Atau kalau perlu kamu minta kula juga pengen punya rumah nanti setelah menikah, misal seperti itu, pasti ditolong. Salah satu haqqo 'alallahi aunuhum, pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau mboten dawa-dawa karena
ini tidak sulit untuk menyampaikannya, tapi sulit untuk mempraktekkannya. Tidak sulit untuk menerimanya di hati, tapi sulit untuk mempraktekkannya secara kehidupan sehari-hari. Niku ngoten. Oke, sampun nggih ngoten mawon. Insyaallah minjing kula kepingine bahas masalah nikah muda yang lagi rame di medsos itu. Kita persiapkan dulu napa namine materinya. Pun kita mandek di tengah-tengah ayat hatta yuniyahumullahu min fadli walladzina yabtahuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibum in alimtum khairah ila akhir ayat ila huna wallahu a'lam bissawab.